Ya, apa kabar teman-teman semuanya ya? Eh, Kenapa gue Hai. harus teriak-teriak ya? Katanya udah pakai mic, tapi harus teriak-teriak. Karena kita tadi baru setting. Baru setting. Oke. Kali ini teman-teman, gue ngobrol-ngobrol sama ini temen gue, adik gue, Hai. David. Bang, gue gendut banget, Bang. Kapan lu kurus ya, Fit? Belum lu sempet sih. kurus loh waktu itu. Gue Gak apa-apa, semua maklum ya. kurang gizi dulu. Berarti lu sekarang gizinya full ya? Kebanyakan deh. Kemarin. Gak ada yang Emang ngontrol. kemarin lu bisa gemuk karena apa, Fit? Gak ada yang ngontrol gizi. Kalau Bisa orang ya romantis kayak gitu ya. Enggak. Ngeri ya. Lu kemarin kenapa sih kurang sehat ya? Kurang fit saya. Kurang fit. Kurang fit. Sakit apa fit kemarin? Kehilangan penciuman. Kehilangan penciuman. Udah lama gak dilatih saya. Perasaan juga udah kehilangan. Enggak sih. Perasaan itu tetap ya. Perasaan tetap. Gak hilang. Nah, cuman penciuman hilang. Harga diri? Tetap ada. Penciuman aja. Insting apa? Udah lama gak dilatih. Oh, udah lama nggak Iya. dilatih. Bener-bener penciuman ya. Betul. Berapa lama nggak latihan? Berapa ya, Bang? Tahunan sih hitungannya udah. Tahun ya. Oke. Lu kan tadi belum kenalan. Lu disebutnya Carla David, David Carla atau David? Saya sering kenalin nama saya David. Mm-mm. Nama lengkap saya Carla Andre David itu. Saya kenalin diri. Panggilannya David ya, tapi ya orang tetap manggil saya Carla. Oke. Gua manggil lu apa? Apit ya. Apit. Panggilan unik. Apit gue manggil lu ya. Oke, Carla. Gue nggak tahu ya, David ini sebenarnya kemampuannya apa? Kemampuannya apa? Karena terlalu banyak maksudnya. Gak ada sih. Bikin lagu dia bisa. Ini gue lagi mau nagih, dia mau bikin lagu dan gue yang nyanyi. Enggak sih ya. sebetulnya. Tadi gue mau suruh lu bawa gitar loh. Enggak sih sebetulnya enggak. Itu yang kita nyanyiin kemarin bagus loh itu. Itu Udah ada tuh di YouTube-nya ya. enggak, jadi itu ceritanya gue buat quotes, kumpulan quotes kan. Oke. Terus gue kasih ke seorang yang emang suka dan terjun di bidang musik gitu. Oke. Sama orang itu dijadiin lagu. Orang itu cewek cowok. 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 Sebutlah dia HG. Betul, HG. Nggak, maksud gue gini, lu bisa bikin lagu, lu bikin quotes, kenapa akhirnya lu kepikiran quotes itu lu kasih ke dia? Karena waktu itu gue waktu itu ada beberapa persoalan pribadi sih sebetulnya yang buat diri gue berubah dalam artian jadi lebih pemurung atau apa gitu. Terus gue tipikal orang yang sebetulnya tertutup sebetulnya. Sebetulnya ya. Gue oke buat denger cerita dan masalah orang, tapi gue nggak terlalu oke masalah gue didengar orang. Anjir. Why? Kenapa lu menjadi introvert itu, Fit? Apakah lu nggak percaya sama orang-orang? Bukan. Atau lu mau milih? Karena nggak diulik. Jadi lu minta dibeli? Betul, jadi gue tipikal orang yang mudah terpancing tapi tertutup. Mudah terpancing tapi tertutup. Betul. Jadi ibaratnya kalau ikan itu airnya keruh banget ya. Keruh. Jadi harus lu pancing dulu baru tahu di dalam itu ada ikan. Betul. Tapi peribahasa gue mantep ya. Bagus, Perumpamaan bagus. gue pas ya. Dalam air keruh ya? Iya, nggak biar keruh. Sama kayak kehidupan Jadi gue. hidup lu keruh. Keruh. Oke, David. David ini gue kenal lu dari berapa tahun ya? 2016 lah. 2016 lu join sama kita 2016. 2016 gue ketemu abang. Oke, jadi gue sama David ini sebetulnya perkenalannya adalah satu grup choir, ya. Gue di tenor, David ini di sopran. Alto. Alto. Ya? Alto. Iya, alto. Di bass lah. Bass nggak ada di partitur. Oh, bass kali di part itu. Kadang alto dan bass. Oh, itu Kadang gabung ya? sopran dan bass. Oh. Jadi bass nggak ada sih. Sebenarnya berarti lu waktu itu ikut gabung sama kita karena lu diajak. Diajak apa dipaksa? Enggak, jadi gue waktu itu kan gue aslinya Jakarta bang. Oke. Gue juga waktu itu beberapa sebelum pindah ke Bandung ini di Jakarta gue aktif kayak komunitas-komunitas gitu, choir juga. Terus pas pindah ke Bandung, gue nggak punya siapa-siapa nih. Begitu juga aktivitas gue kan kayak berubah, yang biasa gue ngumpul sama komunitas gue di Lalu Jakarta. sendiri di Bandung udah berapa lama waktu itu? 2015, dari Oh, 2015 pas akhir. memang baru. Iya, Iya. oke. Jadi dari 2015 akhir itu sampai awal-awal 2016 gue kayak nggak ada kayak ada yang hilang gitu. Kehilangan arah ya? Kehilangan kegiatan. Oh, kehilangan Iya, kegiatan. jadi gue nggak banyak yang gue kenal juga. Jadi gue waktu itu ketemu juga sama, gue suka main futsal gitu. Terus waktu itu gue ketemu sama ada abang-abang tuh. Yang mau kawin?
Iya, Oh iya. besok katanya. Besok dia mau kawin. Terus? Jadi abang-abang ini sebetulnya mukanya nggak kelihatan Batak sih, cuma dia di jersey-nya lumban gaul. Gaul. Lumban gaul waktu Oh, lu main itu. gaul gitu. Iya. Oke. Wah ini orang Batak nih pasti. Jadi waktu itu gue so asik aja, orang suang gitu lah pokoknya. Jadi pertemuan lu sama dia pertama kali di lapangan futsal. Lapangan futsal. Terus habis itu biasalah ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, bang ini di daerah sini gereja atau gereja di mana, ada komunitas-komunitas gini gak gitu. Gue soalnya sekarang kayak kehilangan aktivitas gue yang lama dari Jakarta tuh, Secara lu aktif banget dulu di Jakarta ya. mengisi waktu aja sih. Bahkan nggak ada kegiatan pun lu bikin kegiatan gitu ya. Iya, nggak ada, hampa lah. Terus. Terus akhirnya abang itu baik gitu, dia mau ajak gue ke komunitas kita AC, Aceh. betul kan? Jadi dia ajak gue Ada kan YouTube gua AC, Arpeggio Choir. Arpeggio Choir. Terus? Itu baru worship night ya? Iya. Betul ya? Betul. Ada lagunya dia yang kita nyanyiin. Terus? Terus akhirnya gue dibawa ke Arpeggio Choir ini dan gue kenal sama banyak teman, salah satunya abang. Oke. Jadi ceritanya tuh gitu sih. Itu Maret 2016 kayak. Oke. Jadi kalau lu kan tadi bilang banyak kegiatan dulu di Jakarta. Sebetulnya kegiatan sebanyak apa sih yang lu lakuin di Jakarta waktu itu? Main musik kah? Nyanyi kah? Drama kah? Kan hidup lu udah drama ya. Betul sih, kadang sih. Kadang kalau nggak mood nggak drama. Oke. Jadi di Jakarta tuh gue aktif ini sih bang, kayak choir juga, terus olahraga juga, kadang main futsal, kadang lari. Cuma waktu dari Jakarta pindah ke Bandung kan gue orang baru nih, gue nggak tahu di tempat kerja gue nggak ada yang gue kenal. Terus komunitas gue juga gue nggak tahu nih, Oke. ada komunitas apa aja di Bandung gitu. Dan Karena lu juga di Cimahi kan, bukan di Bandung. Bandung Barat, Barat ya? Bandung Barat ya? Barat, Bandung Bandung Barat. Barat. Oke. Betul. Jadi gitu. Oke. Sementara lu sendiri waktu itu di Bandung ini dipindahkan kerja atau pertama kali penempatan di Bandung? Pertama kali penempatan di Bandung. Jadi lu baru pertama kali tuh. Betul. Kerja lu di mana sih? Di kantor keuangan pemerintah. Wih. Buset. Anak buahnya Bu ini Sri Mulyani. Bawah banget lah, anak buahnya bawah. Nah, jadi lu anak buahnya Ibu Sri Mulyani. Betul, yang paling bawah. Oke. Nah, ini selain bahas kegiatan lu ya, mungkin teman-teman pengen tahu kalau lu kan kerjanya tadi di stafnya Ibu Sri Mulyani ya. Iya, betul. Bagus ya bang pemilihan bahasanya. Bagus, stafnya Ibu Sri Mulyani. Nah, mungkin pengen tahu nih, kan sekarang berarti lu statusnya pegawai negeri ya? Betul, Pegawai negeri. Usia lu kan sekarang masih under 30, betul. 25 ya? 20 plus lah. Iya. Tadi gue udah ngomong. Oh iya, betul. Gimana dong? Under 20 mah. Anak tot gitu ya? Oke. Under 30 ya. Iya. Nah, sebetulnya untuk berada di posisi job lu kayak sekarang, apa sih yang lu kerjain dulu? Oh dari sebelum bekerja sampai masuk kerja. Jadi waktu itu gue emang lulus SMA, waktu itu gue pengen punya cita-cita kerja di bidang keuangan ini, tempat gue kerja sekarang. Dan ada sekolah kedinasannya gitu. Oh, yang kayak stan gitu? Betul, kayak STAN ya. Sekarang kan namanya PKN STAN. Oh iya. Bener PKN stan. Jadi gue emang punya cita-cita pengen masuk situ karena gue pikir wah keren nih, jadi Keren memang. kelihatannya keren sih. Keren sih memang. Betul. Keren sih. Keren nih, memang bener keren. Iya kan. Keren. Jadi gue pengen jadi pegawai keuangan itulah. Terus ada sekolah kedinasannya, terus gue ya mencoba buat masuk ke sekolah itu ya, sama kayak kita pas mau ngejar cita-cita terus. PMDK dulu iya. ya. PMDK apa? SNMPTN lah kalau di zaman Ya, gue. bener. Iya sama, zaman kita sama. Betul. Sama ya. Sama. Nah, kalau lu mau masuk ke tadi apa namanya kayak PKM STAN gitu ya, PKM STAN. Sesusah apa sih sebenarnya masuk ke situ? Apa aja sih yang harus dipunyai adik-adik nih teman-teman? Oke, jadi gue termasuk orang yang hoki aja sih kayaknya masuk situ. Bukan yang katanya persyaratan minimal 8 atau 9 ya nilai rapot lu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kayak hoki pas aja waktu itu. Jadi memang benar persyaratannya itu. Persyaratannya kurang lebih waktu zaman gue tuh 7 kalau nggak salah ya, 7 nilai tertentu, gue 71 lah. Terus waktu itu pas zaman gue ada tes TPA dan bahasa Inggris. Jadi TPA. tes potensi akademik. Oke. Itu sejenis kayak tes logika lah, logika hitung-hitungan gitulah kurang lebih, sama bahasa Inggris. Oke. Gue
waktu itu kenapa gue bilang gue beruntung, waktu itu bang gue nggak, kalau gue belajar sendiri gue nggak akan bisa masuk karena gue nggak bisa bahasa Inggris sama sekali pada waktu itu. Oh, really? Betul. Oh, betul. Are you sure? Betul, betul. Oke. Terus? Jadi waktu itu gue tahun 2013 sorry. 2013 udah ada Twitter tuh waktu itu. Oke. Jadi Iya, gue saya juga main. searching di Twitter kan. Bimbel masuk PKN Stan gitu. Waktu itu gua nggak nemu bimbel mana yang mau gua datengin. Cuma gua mau datang ke area Bintaro sana. Mau survei aja, ada gak nih bimbel yang sesuai. Bintaro itu emang deket rumah juga Bintaro? Gue di daerah Pasar Rebo sih. Itu jauh, gue nggak ngerti kalau daerah Jakarta. Gue waktu itu nggak ada kendaraan jadi jauh bang. Oke. Nyambung. Terus kenapa lu juga nyari daerah Bintaro waktu itu? Karena yang gue tahu dari cerita-cerita teman gue yang kakak kelas lah, kakak kelas yang udah sempat masuk, mereka bimbel memang kebanyakan. Oke, siap. Jadi waktu gue ketemu pada akhirnya gue ke Bintaro nih. Ke Bintaro dengan budget waktu itu seadanya aja gitu. Jadi waktu itu gue dengan budget yang No sponsor. sedikit banget bang. Budget gue waktu itu berapa ya? Ini budget untuk apa nih? Budget untuk bimbel ya, nyari. Terus budget lu pas-pasan? Jadi gue nyari bimbel dengan kondisi budget tuh yang nggak banyak lah waktu itu. Emang mahal ya bang bimbelnya ya? Soalnya persiapannya itu kan 2 bulan sebelum tes, 2 bulan atau 1 bulan lebih lah. Jadi memang dari hari itu sampai hari tes nanti kan emang lama tuh, dan rata-rata harga bimbel lumayan mahal pada waktu itu. Terus di stan ini kan terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang dari seluruh Indonesia ya. Jadi mereka tuh punya komunitas perkumpulan juga. Oke. Mahasiswa asal Sumatera Utara, asal Bandung dan sebagainya gitu. Nah, gue ketemu sama abang-abang mahasiswa itu Sumatera Utara. Oh, oke. Jadi mereka pas lihat gua dengan Gamsu apa? Gabungan mahasiswa Sumatera Utara. Namanya Horas. Himpunan Orang Rantau Asal Sumatera Utara. Oh, iya. Horas. Gua nggak akan lupa sih itu. Jadi mereka lihat lah, karena gue pengen masuk sana dengan budget gue yang nggak banyak. Akhirnya mereka nerima gue di bimbel itu kan bimbel mereka semua yang ngajar tuh. Bimbelnya mereka lah, bimbel Jadi mereka. memang mereka orang dari stan semua. Iya. Bimbingan di sana. Jadi mahasiswa yang Sudah lulus tapi? nyari ini lah, uang tambahan lah dengan mengajar gitu. Kayak gua dulu. Betul. Abang mengajar juga berarti? Saya ngajar. Buat apa mengajar? Ngajar nari. Passion. Nah, jadi mereka terima gua dengan dana gua. Sebetulnya dana gua kurang untuk masuk ke bimbel itu. Jadi mereka terima gua aja lah. Karena namamu ada marga di belakang. Karena logat gua sok Batak-batakin. batak-batakin. Gitu emang Sumatera Utara. Sumatera Utara kalau udah ada Batak-Bataknya pasti lu dianggap saudara. Bener. Betul ya? Kekeluarganya gini banget ya. Betul gini. Walaupun lu nggak tahu siapa, anak Kenal siapa, dari mana. marga apa. Bangga. Logat. Dan itu kejelekannya sih, kadang sosok orang tuh bisa manfaatkan orang Sumatera Utara dengan pura-pura logat. Habis itu ya itulah Tapi kelemahan harusnya juga. kalau udah kayak gitu tinggal ajak aja ngomong bahasa Batak. Betul, bisa betul, kagak dia? betul Kalau dia sih. kagak bisa kagak usah ya. Ya maksudnya kebaikan itu kadang disalahgunakan sih. kadang ya. Kadang enggak juga sih. Tapi kalau biasa orang baik itu suka ditinggalin. Oh gitu bang. Iya. Gue nggak pernah ninggalin mereka. Oh iya. Emang lu baik? Mereka yang Kan baik. mereka yang baik. Iya. Nggak ketipu dong gua. Jadi gitu mereka dengan budget gue yang sebetulnya kurang, mereka nerima gua, dan lebihnya bang. Mereka kan masih ngekos di situ. Jadi waktu itu dia bilang sama gua, abang-abang ini, udah lo gak usah pulang ke rumah lu tinggal di kosan gua aja. Baik banget. Jadi waktu itu jadwal bimbel gua tuh harusnya dari jam 10 sampai maghrib lah. Itu tiap hari. Tiap hari, selama 1 bulan lebih itu. Oke. Mereka kan udah masukin gua nih dengan dana kurang. Waktu itu abang-abang itu bilang, lu bimbel yang betul nih, udah gua masukin. Setelah dari bimbel lu gak usah pulang ke rumah, lu di kosan belajar sama gue. Gitu. Dan gue waktu itu kan nggak bisa bilang apa-apa, wah ini dia mau nolong gue. Itu murni ya, nggak ada apa-apa ya. Berdasarkan mereka, kekeluargaan mereka aja sih. Oke. Nah, terus gue akhirnya belajar, gue
Gue mulai bisa bahasa Inggris. Gue baru bisa tensis setelah lulus SMA. Tensis ya? Iya. Simple, Past, present, past, future. future. Gue baru ngerti setelah lulus SMA mau masuk STAN gitu. Itu emang ujian bener-bener bahasa Inggris ditanya Jadi secara teks kan? teks. Bukan pengucapan kan? Iya, cuma waktu SMA berarti kan gue nggak belajar apa-apa bahasa Inggris, Bang. Why you didn't learn anything when you Karena semua berjalan baik-baik senior aja high dan school? gue dan gue merasa nyaman-nyaman aja, gue nggak perlu Iya sih, belajar. terlalu di zona nyaman Iya ya. kan. Zona nyaman tuh membuat kita terlambat berkembang. Betul, itu gue setuju. Bener. Jadi akhirnya lu bimbel dengan biaya yang secukupnya lah ya. Dengan biaya yang kurang dan dapat fasilitas yang lebih. Cuma nanggung biaya hidup gue aja. Nih, mereka nih juga punya mes. This could be good for me. Lately I was feeling like